malaikat penjaga kursi kerajaan langit itu memintakan ampunan kepada Allah bagi mereka yang bertarawih pada malam ke-15 ini. Mudah-mudahan lewat keberkahan kita menghidupkan sunat tarawih berjamaah, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini, saya pun hanya ingin menyambung Sallallahu Alaihi Wasallam yang berisikan tentang kebahagiaan. Bu, karena berhubung sudah jam 8 lewat 1 jam setengah, matahari pun sudah tidak ada lagi kelihatan, maka saya cuma menyampaikan satu hadis saja. Mudah-mudahan 15 menit selesai. Dipotong 10 menit, sisa 5 menit lagi saya bicara. Memang sampai jam berapa di masjid ini dalam pengajian? 2 jam. Sampai imsak. Baik. Bapak Ibu, baginda Rasulullah pernah bersabda, "Arba'un min sa'adatil mar'il muslim." Sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita orang sipil ini mau bahagia. Pertanyaan saya, kita semua yang hadir di masjid besar ini mau bahagia apa tidak? Pasti mau jawabannya. Kenapa? Karena doa yang kita minta sama Allah minimal habis sholat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia sampai akhirat kita minta bahagia. Tapi ternyata pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia di sirat ini harus punya 4 perkara dalam kehidupan kita. Ya Bu, berapa perkara? 4 apa Pak? 4 perkara. Perkara apa Bu? Perkara 4. Pertama, kalau kita mau bahagia di sirat ini, pesan baginda Nabi, pertama, kita harus punya baitun wasi'. Punya rumah biar bagus asal besar. Loh, ya enggak apa-apa, memangnya salah. Bu, punya rumah bagus besar, bahagia apa tidak? Bahagia. Tapi di mana rumah kita sebagai muslim adanya apa? Kalau kata orang Jawa pernah ngajarin, my heart is my home. Rumah kita sesungguhnya adalah hati kita. Kenapa? Betapapun besar rumah kita, miliaran kita pegang uang, hektaran kita punya lahan, tapi kalau hati kita kecil, sedikit rasanya itu. Yuk, berapa banyak kawan-kawan kita yang tinggal di perumahan mewah di kota sana, tapi justru yang tinggal di sana terkena yang namanya penyakit broken home, penyakit yang betah di rumah. Suami kemana, istri kemana, anak kemana? Betul. Coba, rumah bagus-bagus yang tempatin cuma pembantu-pembantunya saja. Tapi tengoklah saudara-saudara kita di sini, memang subhanallah, saya bangga. Saudara-saudara saya di sekitar masjid besar ini, rumah walaupun kecil, alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Walaupun rumah kita dalam pemerintahan masih masuk tipe rumah RSSSSSSSSS. Rumah yang sangat sederhana sekali, sampai selembioran saja susah. Tapi karena saudara-saudara saya di sini punya hati yang luas, subhanallah, besar rumah rasanya. Di rumah antara istri, suami, dan anak masih bisa bertukar cerita. Di rumah masih ada yang membaca Al-Quran. Di rumah masih ada yang bersenandung sholawat.
Di rumah ketika ada pengemis mampir masih ada yang bisa disedekahkan. Di rumah saat sepertiga malam terakhir masih ada yang mau bangun untuk sunat tahajud. Subhanallah, besar saya di rumah rasanya. Bu, saya tahu suami ibu sering bangun tengah malam kan? Ngapain? Suami ibu bikin repot malaikat. Udah lari-lari ke ruang tengah kirain mau sholat tahajud nonton bola. Maaf, ayo kita buka sejarah sedikit. Rumah baginda Rasul suri tauladan kita. Tercatat itu rumah beliau tidak lebih dari 3 kali 4 meter saja. Tanya sama diri kita masing-masing. Mungkin ada di antara kita yang 3 kali 4 meter itu cuma seukuran kamar saja. Rumah baginda Nabi tidak lebih dari 3 kali 4 meter. Bahkan diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah, ketika baginda Nabi sholat sunat tahajud, Sayyidatina Aisyah wajib melipat kakinya supaya baginda Nabi bisa sujud. Tapi tengoklah rumah Nabi yang hanya 3 kali 4 meter tersebut, keluar sabda beliau, baiti jannati, rumah tangga laksana surga bagiku. Kenapa? Hatinya luas. Betul. Ini kadang kita celaka di Sipiro, sudah rumah kontrak hati sempit. Kiamat namanya itu. Terkena 2 penyakit, susah melihat orang senang melihat orang susah. Orang kalau kena 2 penyakit ini, insya Allah susah penuh. Melihat orang susah senang, melihat orang senang Susah. Nggak boleh melihat tetangga bawa tentengan ke rumah meriah. Melihat tetangga beli TV baru diimpus. Ntar kalau tetangga bisa ganti motor mati mesti. Tersiksa oleh perasaan. Makanya baginda Nabi mengajarkan kalau kita di Sipiro ini mau bahagia, pertama kita harus punya hati yang luas. Merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita, tidak mudah iri atas apa yang Allah berikan kepada orang lain. Iri ini penyakit bahaya. Bagaimana caranya bisa bikin hati kita bahagia? Modalnya mudah, bersyukur kepada Allah. Makanya saya minta maaf, Dulu orang tua saya, Rahmatul Abrar Izzuddin MZ, pernah mengajarkan ini. Ada satu perbuatan, kata dia, di mana dalam perbuatan ini nilai dosa Allah masih. Tapi justru kita di Sipiro ini, Pak, sering terjebak dalam berani melakukan, menyepelekan, bahkan berani menyanyiakan amal itu. Padahal amal ini, perbuatan ini, nilai dosanya Allah masih. Apa itu syukur? Kufur nikmat. Niatnya betapa Allah tidak pernah kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat. Kalau dosa-dosa lain jelas timbangannya. Saya minta maaf yang sebesar-besar. Zina jelas timbangan dosanya. Apa? Orang yang satu kali melakukan perbuatan zina, nanti mereka akan direbus dalam neraka selama 40 tahun lamanya. Belum selesai, jangan begitu. Jangan belum. Di mana perbandingan waktu antara dunia dan akhirat, 1 hari di sisi Allah 1000 tahun rasanya di dunia. Jadi enak tuh, tinggal hitungnya kan mudah. 1 kali 365 dikali 40 dikali 1000.
baru sekali. Kalau yang langganan makanya kita di Sikirot masih takut Pak untuk melakukan zina di luar nikah. Kenapa? Timbangan dosanya jelas. Riba, bicara riba, menggunjing sesama saudara muslimnya. Apa rasanya? Orang yang senang menggunjing sesama saudara muslimnya, nanti dalam Al-Quran laksana mereka memakan bangkai saudaranya sendiri. Subhanallah. Ibu, kenapa? Kalau kita kan CS ya, aman sama. Bu, dalam Islam, ya, jangan kita bicara makan bangkai manusia, makan bangkai hewan saja. Kalau tidak bersifat darurat, haram hukumnya, betul. Kecuali bangkai laut. Karena dalam fikih dijelaskan semua yang berasal dari laut halal dimakan. Yang nggak boleh cuma dua, haram dan apa. Itu pun karena keras dengan apa. Semua, jangan bicara makan bangkai manusia, makan bangkai hewan saja. Kalau tidak bersifat darurat, maka haram hukumnya. Makanya saya pengen tanya nih, subhanallah, ibu saya rajin datang ke pengajian. Alhamdulillah, Bu, boleh saya tanya, hukum dalam fikih halal mana, haram mana dalam fikih? Ayam mati dipotong sama ayam mati terpotong. Ayo, dalam fikih halal mana, haram mana? Ayam mati dipotong sama ayam mati terpotong. Dua-duanya haram. Ayam mati, ayam hidup baru halal. Itu betul. Ayam mati dua-duanya haram. Ayam matinya nggak konsentrasi lagi. Baik. Yang bermasa vitamin itu. Ketika dalam fikih, dalam Islam berkaitan dengan hukum haram, maka nanti di akhirat kita akan dapat dapat reward, dapat hadiah masuk neraka. Hukum haram kita masih terus, maka kita mendapatkan hukuman neraka. Apa selesai? Belum selesai hukuman kita. Selain nanti diceburkan ke dalam neraka, ternyata Allah kasih spesial untuk para penghibat. Mereka akan diberikan makanan tambahan dari buah yang bernama zakum. Zakum itu buahnya kecil, tapi durinya buah. Yang mau kita makan, jangan ada alternatif lain. Ketika kita makan, hancur tenggorokan kita di buah. Ada teman saya nanya, teman saya macam-macam nih, mulai dari ahli sejadah sampai haram jadah. Dari teman saya agak-agak miring, nanya, oke, memang nanti kita merasakan lagi rasa lapar, kok diberikan makanan? Oh tentu saya bilang, sebab nanti roh dan jasad itu akan bersatu di yaumul mahsyar. Kita akan merasakan lagi sifat-sifat kemanusiaan kita. Bapak Ibu, dijelaskan dalam kitab Dafaul Akbar bahwa sesungguhnya ada 3 tempat di mana roh dan jasad Allah satukan. Jadi bukan cuma di dunia saja, ternyata ada 3 tempat di mana roh dan jasad Allah satukan. Pertama, alam rahim, alam ruh. Ketika usia janin berusia 40 hari, di sinilah pertama kali roh bertemu dengan jasad. Makanya janin bisa berkembang menjadi cabang bayi. Betul. Kenapa? Karena hidup sudah ada. Lalu yang kedua kapan sakit? Yang kedua di yaumul barzakh, alam kubur.
Bahkan ditegaskan dalam kitab tersebut, ketika nanti para penziarah kita pulang ke rumah setelah mengatakan kita dikubur, mereka pulang ke rumah fi sab'ati sa'ah, dalam 7. Nah, itu banyak yang salah. Sab'ati sa'ah di sini bukan 7 langkah, tapi 7 waktu. Ini kita menerjemahkannya sering keliru. Ya. Dulu juga saya kecil menyangka sab'ati sa'ah di sini 7 langkah. Makanya dulu kalau orang pulang kuburin jenazah, saya suka hitung Pak, bisa yang masih kecil 1, 2, 6, 7. Nah, malaikat sudah datang dengan